Gusti Raden Ayu ditabal menjadi Permaisuri Kediri, serta Raden Kusumo Joyo Diningrat, saudara tunggal Ratu Kediri, digelar Gusti Pangeran Agung. Di saat hari yang berbahagia ini, kulo mengaku akan mengkorbankan diri kulo untuk kepentingan dan kesejahteraan hamba rakyat. Dan kulo akan mempertahankan kesucian agama, dan kulo akan berdiri teguh atas perlembagaan negeri, dan kulo akan memberi kekal hak mutlak hamba rakyat sekaliannya. Lanjutkan usia Kanjeng Ratu. Lanjutkan usia Kanjeng Ratu. Lanjutkan usia Kanjeng Ratu. Lanjutkan usia Kanjeng Ratu. Sembahkan atur berbakti pada Gusti Sang Ratu dan Sakti, Wisesa dan Dirgahayu, diiringi dengan puji dan restu. Sang Ratu yang bijaksana, sifat adil dan hati mulia, pelindung rakyat jelata, tetap kasih sayang pada sesamanya. Hamba mohon, moga-moga bahagia raya. Sang Dewata Raya mencurahkan restu nan berganda. Hamba rakyatnya semua hidup makmur dan aman sentosa, setia tetap berbakti kepada Sang Ratu juga pada negeri. Rakyatnya semua hidup sentosa dititah mengiringi Mas Ayu menghadap Pangeran Agung ke Taman Puspa. Apa perlunya? Kurang periksa. Bila? Sekarang juga. Sekarang? Ya, Mas Ayu. Kalau sampai Pangeran. Oh, Mas Ayu.
Siapakah ini yang bersama Mas Ayu? Ini Satijem, orang suruhan Kulo. Baiklah, Satijem boleh pergi sekarang. Kulo setia menjunjung titah pangeran. Kulo hanya ingin mengucapkan terima kasih di atas tari-tarian yang cemerlang itu. Silakan duduk, Mas Ayu. Tidak, di atas. Lihatlah, Mas Ayu. Sungguh indahnya alam di malam ini. Di bawah sinaran sang rembulan. Ya, pangeran. Kiambang di air juga ikut merasa indah emat sinarannya. Sungguh banyak bunga di taman yang beraneka warna. Tetapi Kiambang inilah yang memikat hatiku. Pangeran, Kulo khawatir jangan senasib seperti bunga. Habis harum layu dibuang. Jangan berpikir sedemikian, Dimas. Bukanlah harumnya saja yang Kang Mas idamkan. Malahan layunya pun Kang Mas akan simpan, Dimas. Walaupun dengan tidak persetujuan Kanjeng Ratu? Walaupun kelewang yang tajam tidak dapat memancung asmara Kang Mas pada Dimas. Bolehkah Kulo percayai segala kata-kata ini? Dimas, tidak ada sesiapa yang dapat Kang Mas jadikan saksi. Dimas, inilah dia tanda kasih Kulo. Demi Kang Mas bersumpah, bulan dan bintang menjadi saksi. Sebelum Dewi Senja menjelang, Dimas akan menjadi istri Kulo. Sudah lama menunggu? Menunggu, sudah hampir pagi sekarang, Mas Ayu. Ya, Kak? Sedikit pun tak terasa masa berlalu. Setijem, malam inilah malam yang sangat gembira Kulo rasa. Bersama Pangeran Agung? Ya. Pada besok hari Kulo akan menjadi istri Pangeran Agung. Begitu kah? Pangeran
Kenapa, Mas Ayu? Kalau bermimpi, mimpi yang sangat buruk. Sati jam. Wah, Sati jam. Sampean istimewa betul sekarang ya. Apa ini bukan Sati Jem dulu? Apa bezanya dulu dengan sekarang? Sati Jem sekarang tinggal di keraton, tahu? Keraton? Keraton Ratu Kediri? Bukan, keraton Pangeran Agung. Karena Mas Ayu Megawungu sudah menjadi istrinya Pangeran Agung. Oh, bohong. Masakan Pangeran Agung kawin dengan Mas Ayu? Iya, betul. Tapi ini rahasia, tahu, awas. Hah? Apa betul Dimas tahu dia sudah kawin? Sudah pasti. Memang Dimas telah tahu perkara ini akan berlaku dari hari pertabalan. Kenapa Dimas tidak beritahu? Karena dia sudah dilantik menjadi Pangeran Agung. Siapa yang berani menyalahkan dia? Kulo yang akan berani menyalahkan dia. Apa kurang para putri yang cantik-cantik di seluruh tanah Jawa, keturunan Ningrat yang setara dengan Dimas? Maka perempuan yang hina itu Dimas pilih menjadi istri. Apa bezanya kembang melati dan kembang mawar? Bukankah sama-sama juga kembang? Begitu juga, apa bezanya seorang penari dan seorang putri? Sedangkan kedua-duanya sama-sama juga manusia. Sama atau tidak sama, kulo tidak peduli. Dimas telah meruntuhkan derajat keagungan Ningrat. Dimas mesti ceraikan penari itu. Kemas, jangan kamu suka menggunakan paksa. Karena paksaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang bukan terletak kepada pangkat dan derajat, tetapi di hati, Kang Mas. Dimas rasa cukup bahagia hidup dengan istri Dimas sekarang. Dimas tidak akan ceraikan dia. Ada berita apa, Dandia? Nyuwun ampun Kanjeng Ratu. Kulo dititah menyembahkan kabar istri Peduka Adimas, Mas Ayu, telah melahirkan seorang putri. Sangat gembira mendengar berita ini. Dan sampaikan salam kulo kepada Adimas Pangeran Agung. Junjung titah Kanjeng Ratu. Monggo.
Dimas, kulo cari sampean. Memang kulo telah sangka. Itulah Mas, kalau dengar cadangan. Lupakan saja perkara yang sudah-sudah. Sekarang terangkan apa yang kita mesti buat. Namun, Mas beri izin, kulo dapat menjalankan jarum muslihat ini. Jalankanlah sekarang. Tapi, awas, jangan sampai ada orang yang tahu. Raden Seri Bungu Diningrat, nama sejati putri darah Ningrat. Tapi nanti Raden Mas panggilannya tanda puteri arif bijaksana. Raden Mas putri mahkota, cantiknya bagaikan purnama. Raden Mas cantik tak terperi, bermata di istana puri. Duhai putri anugerah dewata, permata puri dan cahaya mata. Den Seri Bungu Diningrat, nama sejati putri darah Ningrat. Tapi nanti Raden Mas panggilannya tanda puteri arif bijaksana. Pangeran, bagaimana kalau kita pergi nonton kuda kepang? Bagus.
Raden, ada perlu apa, Raden? Penuh dengan keperluan, karena mengikut desakan perasaan hati. Apakah maksud perkataan Raden ini? Maksud Kulo untuk menyatakan perasaan jiwa yang telah diliputi oleh asmara pada Mas Ayu. Mengapa Raden seperti ulat tidak kenalkan daun? Apa Raden tidak tahu Kulo istri daripada Pangeran Agung? Raden, jangan suka menjolok sarang tebuan. Bahaya dan bencana itu selalu terkebelakang lantaran menuju asmara. Raden sudah menguji emas di batu hitam. Sekarang sebelum bencana tiba, lebih baik Raden cari pintu keluar. Dimas, bagaimana? Sayang, burung dipikat hampir dapat. Ranting patah jadi penyekat. Apa maksud perkataan Dimas nih? Dengan bujuk rayu Kulo, jiwa raganya hampir diserahkan. Tapi malangnya ketika itu Pangeran Agung pun balik. Kalau Pangeran Agung meninggalkan Kediri, perkara ini mesti berhasil. Bagaimana caranya? Itu senang saja ya, Mas. Kalau boleh, Ratu suruh Pangeran Agung pergi ke Bojonegoro atau pergi memburu, tentu Kulo percaya. Baik Dimas, nanti Kulo akan uruskan. Sitijam, gue tolong Kulo Sitijam, kalau tidak ditolong mati Kulo. Sampean jatuh sendiri, bangun sendiri. Allah tobat, Satijam, nanti Satijam Kulo ada bawa kain batik untuk sampean. Satijam. Kesian, kenapa nggak bilang dari tadi? Boleh, Kulo bawa malam ini di kebun bunga kain batiknya. Baiklah. Ada berita apa daripada Kanjeng Ratu? Ada berita baik. Permaisuri kepengen nak makan daging kijang. Jadi Kang Mas dititahkan supaya mengetuai angkatan perburuan itu. Pangeran, angkatan pemburuan sudah sedia. Kang Mas, apa mesti berangkat sekarang ini juga? Ya, Dimas. Tunggu sebentar, Kulo bersiap. Dan dia, jagalah keselamatan Pangeran Agung.
Kulo Mas Ayu. Oh sayang. Oh sayang. Tinggal Dimasku sayang. Dan jagalah Raden Mas baik-baik. Baik Kang Mas. Selamat berangkat Kang Mas. Tinggal. Kang Mas, nampaknya ada alamat yang tak baik, Kang Mas. Apa nggak bisa dibatalkan pemburuan ini, Kang Mas? Jangan dikalahkan oleh perasaan, Dimas. Sudah mundur sebelum maju. Kang Mas akan pergi dan balik selamat. Jangan bimbang. Baiklah, Kang Mas. Walaupun begitu, sama-samalah kita berdoa agar selamat semuanya. Baik, Dimas. Satijem, inilah dia kain yang kujanjikan. Cantik ya kainnya, manis. Manis kainnya, pemanis rupa orangnya. Orangnya manis budinya. Jadi apa balasannya? Mas Ayu, inilah ketikanya mencolok sarang tabuan. Karena tabuan tidak disalahnya. Raden! Mas Ayu. Jangan coba sembarangan, Raden. Mas Ayu. Raden. Kalau telah tahu, tidak siapapun di sini. Hanya kita berdua. Jangan! Raden! Tidak, ini kali kalau tidak lepas, tidak lepas.
Agung telah meruntuhkan nama keagungan keluarga Diningrat. Tapi Kang Mas enak-enak saja berehat. Apa yang dia sudah lakukan? Bermuka. Apa Dimas bilang? Mas Ayu telah bermuka. Jangan Dimas omong sembarangan. Apa buktinya? Dimas. Dimas. Apa perhubungan dia dalam perkara ini? Dimas, sembahkan. Adakah sampean dapat barang-barang ini dengan persetujuannya? Kanjeng Ratu. Barangkali sampean menggunakan paksa. Nyuwun ampun Kanjeng Ratu. Dengan sesuka hatinya Mas Ayu menyerahkan kehormatannya dan barang ini. Kalau sudah dasarnya keris itu bengkok, takkan bayangannya boleh jadi lurus. Perkara ini dahsyat. Tapi kulo kurang percaya Mas Ayu sanggup membuat kelakuan yang sedemikian. Meskipun begitu, nanti kulo pikir perkara ini. Sudah, kulo mau tidur. Semacam itu masih lagi mau dipikirkan. Kalau lah Yumas, apa yang Yumas lakukan? Kalau kulo perempuan semacam itu mestinya dibunuh ataupun dibakar sampai mati. Bakar. Tapi malangnya Yumas tidak berkuasa penuh. Ya, lebih baik kita tunggu saja hari besok. Apa tindakan dari Kanjeng Ratu? Baiklah.
Batalkan pemburuan. Kenapa, Pangeran? Pikiran Kulo terganggu dan dia seolah-olah mengingatkan Kulo supaya lekas pulang. Ayo pulang. Siapa yang melakukan ini? Dimas. Dimas. Siapa Dimas? Manu Segoro. Dimas.
Pangeran, alang kepalang biar kulo mandikan darah. Izinkanlah. Kulo akan hancurkan kota Kediri. Dandian, jangan Dandian. Jangan. Seharum-harum tulang dipepah, dibuang orang Dandian. Tetapi Dandian, sebusuk-busuk daging dikunyah, ditelan orang Dandian. Biarlah saudara kandungku puas dengan nafsu keganasannya. Dandian, istriku yang dikasihi telah meninggal dunia. Lihatlah Dandian, keraton yang dibangga-banggakan telah habis hangus semuanya. Kalaulah mereka benci kepada istri Kulo, berarti mereka benci kepada Kulo dan anak Kulo Dandian. Jadi dengan ini, apalah artinya Kulo di sini lagi? Kemana gerangan tujuan Pangeran? Dandian, pembergian Kulo belum tentu tempat yang dituju, melainkan menurut suratan nasib Dandian. Nyon ampun Kanjeng Ratu, tidak lain pengulu yang Kulo sembah selain dari Pangeran. Biarlah Kulo hidup setanah, mati sekubur. Bangunlah Dandian. Sangat suci kesetiaan sampean. Tetapi Dandian, biarlah pemergianku sebagai perantau biasa. Curahkanlah kesetiaan sampean kepada saudara kandungku, Kanjeng Ratu Kediri, Dandian. Kalau itu kata putus, Kulo junjung titah Pangeran. Tapi sebelum Pangeran berangkat, biarlah Kulo pergi mengambil bekalan dari keraton Kanjeng Ratu untuk Pangeran. Tidak, Dandian. Pemergianku ini adalah bergerak rotan berpatah arah terhadap saudaraku. Jangankan bekalan dari keraton, jikalau pasirnya melekat di tapak kaki Kulo, akan kuharamkan Dandian. Dandian, selamat tinggal Dandian. Dan sekaliannya selamat jalan Pangeran.
Ya Allah. Lu kiai thằng à? Còn chẳng có gì đâu. Kawan, jangan lari. Gua bukan hantu, kawan. Apa? Apa macam? Lu bukan hantu, lu siapa orang? Saya orang susah, kawan. Kawan boleh tolong saya? Lu sekarang mana mau pikir ya? Mana pun boleh, kawan. Kalau kawan boleh bawa saya. Gua sekarang mau pergi ke Rimon. Lu mau ikut pergi ya? Rimon? Boleh kawan. Boleh pergi ya? Baik. Oh, like. Chặt năng mày kia. Kawan, lu mau makan? Terima kasih, kawan. Kalau betul kawan kesian, berilah saya barang segenggam beras. Lu mau bulat ah? Lu mau bikin apa? Saya boleh masak buat anak saya, kawan. Soalnya, lu ke ete ke tempat bihoi. Lai. Sampai, inilah Pulau Rimon. Kawan, ini satu palang, kasih lu bikin gereja, ha? Ini kain lu punya anak boleh pakai ya. Ini bulat kasih lu makan ya. Terima kasih, kawan. Terima kasih. Sama-sama selamat. Selamat tinggal. Terima kasih, kawan. Sama-sama selamat.
Sudah berapa lama agaknya? Lebih kurang 4 ke 5 tahun ini macam lah, Raden. Apa betul itu Pangeran Agung? Jangan marah lah, Raden. Kau tak boleh tentu lah. Baiklah. Siap besok pagi kita berangkat ke Krimun. Cincu boleh pulang. Terima kasih banyak. Banyak terima kasih, Raden. Sama? Tak usah, Mas. Lebih baik Mas pergi mandi. Baiklah, Romo. Mari aku bertanya, cubalah dengar, manakah yang lebih menarik antara aku dengan kembang mekar. Sungguh pandai menanam halia, tanam di bawah pohon durian, cantik-cantik bunga di dunia. Tanaman halia ini akan ke barat juga condongnya. Sungguh indah dunia ini, semua nikmatnya aku yang punya. Sungguh indah dunia ini, semua nikmatnya aku yang punya. Indah dunia ini, semua nikmatnya putri yang punya. Sungguh indah dunia ini, semua nikmatnya wahai putri rupawan, janganlah marah saya mengatakan. Wahai putri rupawan, janganlah marah saya mengatakan. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat juga akan sungguhnya. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat juga akan sungguhnya. Kurang hajar betul budak itu. Bawa dia kemari. Adinda, suruh pengawal tangkap budak. Adinda, suruh pengawal tangkap budak perempuan itu, bawa kemari. Tuan hamba,
Kenapa dipukul budak perempuan ini? Ini budak kurang ajar. Dia telah menderhaka kepada anak Raja Tunku Halijang. Sekalipun dia durhaka, gunakanlah peri kemanusiaan, Tuan. Kerana dia seorang perempuan, kaum yang lemah. Siapa kamu semua? Aku tidak peduli perempuan atau laki-laki, lemah atau kuat. Andai kata kau dihukum, tetap kubunuh. Oh, tidak semudah itu. Tuan hamba, kalau tidak mau dengar nasihat yang baik, aku akan campur. Siapakah tuan hamba ini? Dan maksud apa kepada raja? Hamba hendak menuntut keadilan dan membentangkan satu kejadian yang kejam. Sila, kalau tuan hamba suka, mari bersama-sama beta akan sembahkan. Ampun tuan. Inilah pacal-pacal yang mengamuk di luar tadi. Mereka berhajat nak menghadap tuanku. Apakah puncanya yang kamu mengamuk dan membuat huru-hara ini? Ampun tuanku, kerana kekejaman orang-orang tuanku lah yang menyebabkan Patik durhaka. Orang-orang beta melakukan kekejaman? Kepada siapa dan bagaimana? Waktu Patik sedang mendarat, Patik nampak pegawai-pegawai tuanku sedang menyeksa seorang budak perempuan. Ya, teruskan. Patik cuba menasihati, tetapi pegawai-pegawai tuanku menentang dengan keras dan membunuh seorang rakan Patik. Ampun tuanku, seorang dusun bersama dengan anak perempuannya berhajat hendak menghadap. Benarkan dia menghadap? Inilah dia budak perempuan yang diseksai oleh pegawai-pegawai tuanku itu. Pangeran, bukankah ini Pangeran Agung?
Kulo tak salah lagi. Ini Pangeran Agung. Tidak, bukan Dandiar. Pangeran, kulo ketemu. Pangeran, sekarang kulo ketemu Gusti Pangeran Agung. Bangun, Dandiar. Dandiar, inilah anak kulo, Raden Mas. Kalau kulo tanya Pangeran, kulo kan. Dandiar, sabar. Jangan mengikut hawa nafsu yang panas. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, Dandiar. Siapakah kamu berdua ini? Ampun tuanku, Patik Dandiar, ketua angkatan prajurit daripada Kediri. Dan kamu? Tuanku, Patik memperkenalkan, ini yang teramat mulia, Raden Kusumo Joyo Diningrat, Gusti Pangeran Agung, adik tunggal kepada Ratu Kediri, yang telah menghilangkan diri selama 15 tahun. Pangeran Agung, silakan kemari duduk bersama-sama dengan beta. Terima kasih. Raden Mas, siapakah yang menerbit engkara yang semacam ini? Sembah ampun tuan, Patiklah siasat perkara ini. Putri tuanku, Tengku Khalijah yang memberi perintah. Begitukah? Benar tuan. Ampun tuanku, walaupun Tengku Khalijah yang memberi perintah, tapi Patik rasa Patik yang bersalah. Karena Patik telah mengganggu Tengku Khalijah sedang bersukaria. Walaupun demikian, tak sepatutnya Tengku Khalijah menghukumkan kamu, Raden Mas. Pangeran Agung, beta minta maaf di atas kesalahan anak beta. Romo dititah menghadap tuanku? Mari, Mas. Nanti Romo akan ceritakan. Mas. Romo sekarang serba salah, Mas. Kenapa, Romo? Begini, Mas. Sultan telah berasa malu di atas perbuatan anaknya Tengku Khalijah. Jadi, untuk menebus malunya, Romo telah dititahkan supaya menikah dengan Tengku Khalijah. Tapi Romo belum beri keputusan karena Romo memikirkan kau, Mas. Baguslah, Romo. Mas pun belum pernah merasai kasih sayangnya ibu. Bilang iyalah, Romo. Mas, jangan mengharap embun di tengah hari. Romo khawatir madu yang Mas harap, takut empedu yang Mas dapat. Sedangkan sekarang Tengku Khalijah tidak sukakan Mas. Janganlah Romo lekas salah sangka.
takkanlah panas matahari membawa sampai ke malam, Romo. Baiklah, Mas. Pangeran, sejak Pangeran menghilangkan diri, Kanjeng Ratu sangat duka cita memikirkan diri Pangeran yang sudah 15 tahun dirantau orang. Puaslah sudah para pegawai dititah untuk mencari, tapi sayang mereka tidak ketemu. Jadi inilah isi tujuan kulo datang kemari, untuk menjunjung titah Kanjeng Ratu supaya dapat Pangeran pulang ke tanah Kediri. Tidak, Dandian. Ibarat luka yang telah sembuh, parutnya tidak akan hilang. Meskipun begitu keputusan Pangeran, tetapi kulo dengan para prajurit yang taat setia akan mengharapkan di satu masa nanti Pangeran akan mengubah pikiran untuk pulang ke tanah air. Terima kasih, Dandian, di atas kesetiaan sampean. Jadi biarlah kulo minta izin dengan Pangeran untuk belayar balik ke tanah Kediri. Bilakah akan berangkat? Boleh jadi besok. Baiklah, Dandian. Mudah-mudahan Tuhan anugerahi keselamatan, serta sampaikan ucapan selamat jalan dan terima kasih kepada para prajurit sekalian. Baik, Pangeran. Kulo bermohon diri. Silakan. Dinda, kita akan panggil dia dengan nama Tengku Ci, ya? Bagus kan, Lang? Tengku Ci. Tengku Ci. Tengku Ci. Pangeran Agung, Ayanda sudah putus memesyuarat dengan Datuk Mendahara kerana Ayanda nak bertukar angin pergi ke Temasek. Boleh, Tuan. Kucik pun sekarang sudah berusia 4 tahun. Bagaimana anak anda ku punya pikiran? Elok benar, Ayanda. Anak anda sedia mengiringi. Baiklah, kalau begitu pada besok pagi kita berangkat. Silakan. Tengku Halijah? Ya, Ayahanda. Mana Tengku Cik? Tadi dia ada di sini, Ayahanda. Tengku Cik! Tengku Cik! Ya, Bunda. Mari naik, Nenda panggil. Baik, Bunda. Mana pergi Tengku Cik? Cik tengok ayam. Lalu tengok ayam. Mana Raden Mas? Di sana, Tuanku. Sedang mancing ikan. Mancing, Mas? Ya, Tuanku. Mancing ikan yang besar-besar, ya? Baik, Tuanku. Banyak dapat ikan, Mas? Belum lagi, Ayanda Bagus. Boleh Bagus tolong Mas mancing? Boleh, Ayanda. Dayang.
Bunda. Mas pancing ikan. Diam, anak penari. Kenapa kau pandang aku begitu? Pergi bawa Tengku Cik, bagi dia makan. Kanda Kalijah, kalaupun dia salah, tak patut Kanda Kalijah marah dia sampai begitu sekali. Kau diam. Kau jaga diri kau sendiri. Raden Mas, inilah dia Temasek. Mulai daripada besok, Raden Mas akan belajar agama kepada seorang tok guru di istana Temasek. Turunkan layar! Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Murid-murid, sekarang Tok Guru akan bertanya berkenaan dengan rukun Islam. Raden Mas, coba terangkan. Rukun Islam itu adalah 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Kedua, mengerjakan sembahyang. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, zakat dan fitrah. Kelima, naik haji atas kuasa. Bagus. Sebelah sana tu ada lagi. Mana? Itu dia, tu tutup daun. Itu Mas, tu ada besar tu. Tu tutup daun, tak nampak. Tu dah, satu dah jatuh dah. Sebelah sana lagi. Mana? Sebelah sana. Pelindung daun. Tu dia dah jatuh tu satu. Besar ya? Mas, bagi bagus tolong. Ini Mas. Janganlah Ayanda. Jangan panggil bagus Ayanda. Panggil saja Kanda. Mas, mari sini. Ya Bunda. Apa yang kau sudah buat tadi? Mas tak buat apa-apa Bunda. Tak ada apa-apa. Tok Guru baru saja datang bagi tahu yang kau bukan belajar, tetapi cuba main gila dengan Tengku Bagus. Tidak sepatutnya keluarga diraja melakukan perbuatan sedemikian. Tapi Bunda. Tapi apa? Diam. Mas. Sudah. Tidak guna kau mengaji. Lebih baik pergi tolong nenek yang mencuci lantai. Mas tak buat apa-apa. Sudah, Bunda. Beri. Kenapa kau berdiri saja? Kau tak buat kerja ya? Dayang, masuk semua. Masuk. Sekarang kau cuci sekarang. Kuharapkan naungnya ibu, tapi siksaan datang. Siksaan datang berlalu. Wahai
kebahagiaan hidup ayahku, ya ilahi Tuhanku. Hanya itulah harapan diriku. Mas, kenapa kau biarkan Tengku Cik bermain di sini? Tengku Cik, kau anak raja tahu? Bukan di sini tempat kau. Pergi masuk di sana. Tengok, kau mencuci ini pun tak bersih. Nah, cuci lagi. Aduh. Bunda. Bunda. Sakit, Bunda. Pergi sana, jangan pegang aku. Tapi, Bunda, jangan kau panggil aku Bunda. Aku bukan Bunda kau, tahu? Kau memang anak sial. Kenapa, Dinda? Kenapa, Raden Mas? Mana Dinda tahu? Barangkali dia jatuh. Tidak, Ayahanda. Bunda yang pukul dengan pinggan. Jadi ini semuanya perbuatan Dinda, ya? Cik, pergi panggil Tok Dukun. Baik, Ayahanda. Dinda, apa artinya perbuatan Dinda sekejam ini? Daripada Dinda pukul Raden Mas, lebih baik Dinda pukul Kanda, tak? Memang, Kanda pun tak sadar diri. Habis kalau anak bersalah tak boleh dipukul. Memang, kalau dasar bangsa merempat, tak harus dibuat baik. Lia, cermat sedikit kau bercakap, ya? Aku kahwin dengan kau tidak antar sirih pinang, tahu? Aku dapat kau percuma, mengerti? Kalau tidak dipaksa, aku pun tak ingin bersuami ke engkau bangsa hanyut. Jangan kau bilang aku dan Raden Mas bangsa yang hanyut. Kami juga keturunan raja bangsa yang berdaulat, tahu? Kedaulatan kau? Jangan sembunyikan pekong di dada. Bukan aku tidak tahu siapa dia Raden Mas. Ibunya berasal dari penari bangsa yang hina. Kalian! Jangan kau sebut ibu Raden Mas, tahu? Kau tidak tahu asal usulnya. Ya Allah. Ayahanda, tolong Ayahanda. 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 Kenapa, Tuan Putri? Kenapa? Kenapa, Tuan Putri? Ada apa, Halijah? Pangeran Agung tak bunuh Ananda tetapi terkena tangan Tengku Cik. Ya Allah, apa telah jadi? Datuk Bendahara, tuanku. Panggil dukun dengan segera. Menjunjung titah, tuan. Dayang, ambil Tengku Cik, bawa tempat keperaduan. Kamu semua boleh pergi. Pengarat Agung, apa betul pengarat membuat kelakuan semacam ini? Benar, tuanku. Mari. Kenapa pengeran buat begitu? Apa pengeran sudah gila? Mengapa pengeran tidak mau menjawab pertanyaanku?
Pangeran mesti beri keterangan. Jikalau tidak, aku akan hukum di atas kesalahan pangeran. Ampun Patih, Tuan. Dukun sedang merawat Tengku Cik, Tuanku. Aku masih belum tahu apakah gerangan sebabnya pangeran boleh berlaku perbuatan yang demikian ini. Dan aku fikir pangeran sudah rosak fikiran sekarang. Kalau seseorang tergamak hendak membunuh anaknya sendiri, itu berbahaya kepada sekalian hamba rakyat. Sekarang buat untuk keselamatan hamba rakyat sekalian. Aku akan tempatkan pangeran kepada tempat yang terasing. Datuk Bendahara. Patih, Tuan. Penjarakan Pangeran Agung di Perigi Buta di belakang istana kita. Tetapi ingat, perkara ini mesti kita rahsiakan. Patih menyenyum titah, Tuanku. Datuk Bendahara, tanggalkan baju diraja. Perintah Patih jalankan. Baiklah, kalau begitu pengaduan Tok Guru berkenaan Tengku Bagus dengan Raden Mas, apakah sepatut kita buat supaya jangan cemar nama beta? Harap diampun Tuanku. Pada paham Patih yang semolek-moleknya, menurut secara agama Islam yang suci, sebelum buruk akibatnya, ampun Tuanku, eloklah dijodohkan mereka itu. Bagaimana fikiran Datuk Bendahara? Ampun Tuanku. Patih fikir itu yang semolek-moleknya, Tuan. Baiklah, siapkan untuk perkahwinan Tengku Bagus dengan Raden Mas dengan segera. Titah Patih junjung. Bunda, Mas tak menangis. Kau memang pembohong dan degil. Kan aku sudah bilang jangan menangis dalam rumah ini. Hah? Ya Bunda, Mas menangis kerana Ayanda telah hilang. Bunda pun tak mau beritahu di mana Ayanda. Oh, kau nak jumpa ayah kau ya? Mari aku tunjukkan. Kau bilang kau nak jumpa ayah kau kan? Mari. Tidak, Bunda, Mas tak nangis lagi.
pernah merasai kasih sayangnya ibu. Mas, jangan mengharap embun di tengah hari. Romo khawatir madu yang Mas harap, takut empedu yang Mas dapat. Sedangkan sekarang Tengku Khalijah tidak suka kan Mas? Janganlah Romo lekas salah sangka. Takkanlah panas matahari membawa sampai ke malam, Romo. Baiklah Mas. Ini semua kesalahan Mas. Tak mau dengar nasihat Romo. Mau ke mana kucing? Cik nak ambil gasing. Oh, mau ambil kucing begasing. Baiklah ya, tapi jangan lama-lama di dalam ya. Ya Allah. Siapa itu? Ayanda, kenapa ini Ayanda? Mari kita pulang, Ayanda. Ayanda! 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 Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tumbang tanya? Boleh. Apa ini Temasek? Ya, inilah Temasek. Kata orang-orang Krimun, Pangeran Agung ada di sini. Apa betul apa tidak? Betul, di sinilah. Inilah anaknya yang nak kawin. Anaknya siapa? Raden Mas. Ya, Raden Mas. Terima kasih saudara. Sama-sama. Kebetulan kedatangan kita saudara-saudara. Dari itu harta khazanah ini kita persembahkan kepada Pangeran Agung. Sekarang juga. Angkat semua. Romo. Romo. Ampun tuanku, mohon Patik melangsungkan pernikahan ini. Silakan. Sekiranya Patik dapat maklum, siapakah walinya pihak pengantin perempuan? Raden Kasumo Joyo Diningrat dan bergelar Pangeran Agung. Dengan izin tuanku, Patik mohon berhadapan dengan walinya.
Ayandanya Pangeran Agung tidak ada di sini. Kerana dia sudah belayar. Nenda, Ayanda ada sembunyi dan perigi buta. Cik, pergi masuk di dalaman, Mai. Betul, Nenda. Cik ada nampak. Ampun, tuanku. Patik minta kenyataan yang jelas. Di mana Pangeran Agung? Ganjar, bila sampai? Itu tidak mengapa. Kucik, di mana ayahanda? Cik tunjukkan. Ingat, sekiranya titik darah Pangeran Agung gugur ke bumi, akan kucukkan darah kamu semuanya. Perwira, kawal istana. Jangan bagi sesiapa pun keluar sehingga aku kembali. Di sini tempat larangan. Tidak dibenarkan barang siapa masuk di sini. Walaupun terkucik, hendak berjumpa ayandanya. Apa tidak boleh? Itu saya tidak tahu. Pergi dari sini. Lekas cari tali. Di sana. Nyon ampun Pangeran, Kulo dan Diar. Ini dia talinya. Sudarmo, turun ke bawah. Duduk kamu semua. Tuanku, mengapa tuanku seksakan junjungan Patik sedemikian ini? Romo! 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 Bonda! Nampaknya Ayanda Uzur benar. Pergilah Bonda minta ampun. Sementara ayah masih hidup lagi. Pergilah Bonda. Pasal apa aku mau minta ampun? Bonda. Bonda. Pergilah minta ampun pada ayah Bonda. Bonda. Mas. Pangeran. Mana dia? Mana semua penata itu?
pembeli. Aku akan bakar habis istana dan kota ini. Hei saudara, sediakan api. Baiklah Kucik. Batalkan pembakaran. Panglima Danja. Beta sangat menyesal apa yang telah berlaku. Itu tidak mengapa tuanku. Patik juga tarik kembali kata dua patik pada tuanku. Tetapi dengan syarat. Tuanku hendaklah berjanji akan mengkebumikan Radit Mas dan Pangeran Agong secara adat istiadat diraja. Beta berjanji. Serta manakala cukup usianya Tengku Cik kelak, hendaklah tuanku tabalkan dia menjadi raja yang dipertuan di negeri Krimun. Sangat baik pendapat Panglima Danja. Beta akan tunaikan segala syarat-syaratnya itu. Sudarma, bebaskan Tengku Bagus. Lanjutkan usia Tengku Cik.